I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Sinta Permatasari from class management 22A with NPM 22411045. I'm here to discuss material regarding pemusatan uji hipotesis. Uji hipotesis. Pengertian uji hipotesis. Uji hipotesis adalah metode pengambilan keputusan yang didasarkan dari analisis data. Dalam statistik, sebuah hasil dapat dikatakan signifikan secara statistik jika kejadian tersebut hampir tidak mungkin disebabkan oleh faktor yang kebetulan, sesuai dengan batas probabilitas yang sudah ditentukan sebelumnya. Uji hipotesis kadang disebut juga dengan konfirmasi analisis data. Keputusan dari uji hipotesis hampir selalu dibuat berdasarkan pengujian hipotesis nol. Hal ini merupakan pengujian untuk menjawab pertanyaan yang mengasumsikan hipotesis nol adalah benar. Apa itu hipotesis? Hipotesis merupakan jawaban sementara yang hendak diuji kebenarannya. Tidak semua penelitian memerlukan hipotesis, karena penelitian yang bersifat eksploratif dan deskriptif tidak memerlukan hipotesis. Ada beberapa manfaat hipotesis. Yang pertama, ada menjelaskan masalah penelitian. Yang kedua, ada menjelaskan variabel-variabel yang akan diuji. Yang ketiga, ada pedoman untuk memilih metode analisis data. Yang keempat, ada dasar untuk membuat kesimpulan penelitian. Contoh hipotesis. Ada pengaruh positif yang signifikan pemberian insentif lingkungan kerja dan kepemimpinan terhadap semangat kerja karyawan PT XYZ. Hipotesis dapat menunjukkan yang pertama ada masalah penelitian, yang kedua ada variabel penelitian, yang ketiga ada metode analisis data, dan yang terakhir kesimpulan. Fungsi hipotesis. Ada beberapa fungsi hipotesis. Hipotesis merupakan kebenaran sementara yang perlu diuji kebenarannya. Oleh karena itu, hipotesis berfungsi sebagai kemungkinan untuk menguji kebenaran suatu teori. Jika hipotesis sudah diuji dan dibuktikan kebenarannya, maka hipotesis tersebut menjadi suatu teori. Jadi, sebuah hipotesis diturunkan dari suatu teori yang sudah ada, kemudian diuji kebenarannya dan pada akhirnya memunculkan teori baru. Untuk menguji kebenaran suatu teori, memberikan gagasan baru untuk mengembangkan suatu teori dan memperluas pengetahuan penelitian mengenai suatu gejala yang sedang dipelajari. Macam-macam hipotesis. Yang pertama ada hipotesis deskriptif. Pelayanan administrasi pada Universitas XYZ tidak memuaskan. Yang kedua ada kinerja keuangan Bank CBA baik. Yang ketiga ada semangat kerja karyawan PT XYZ tinggi. 2. Hipotesis komparatif. Yang pertama, penggunaan metode X lebih baik dibandingkan metode Y. Yang kedua,
kinerja keuangan bank X lebih baik dibandingkan dengan kinerja bank Y. Yang ketiga, semangat kerja karyawan PT KYZ lebih tinggi dibandingkan dengan semangat kerja PT ABC. 3. Hipotesis asosiatif. Yang pertama, kepuasan mahasiswa berpengaruh signifikan terhadap loyalitas dosen. Yang kedua, jumlah nasabah berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank X. Yang ketiga, semangat kerja karyawan berpengaruh positif terhadap produktivitas karyawan. Dasar merumuskan hipotesis. Ada 4. Yang pertama berdasarkan pada teori. Yang kedua berdasarkan penelitian terdahulu. Yang ketiga berdasarkan penelitian pendahuluan. Yang terakhir ada berdasarkan akal sehat peneliti. Ciri-ciri hipotesis yang baik. 1. Dinyatakan dalam kalimat yang tegas, seperti upah memiliki pengaruh yang berarti terhadap produktivitas karyawan. Jelas. Sedangkan yang tidak jelasnya seperti upah memiliki pengaruh yang kurang berarti terhadap produktivitas karyawan. 2. Dapat diuji secara alamiah. Seperti upah memiliki pengaruh yang berarti terhadap produktivitas karyawan. Itu dapat diuji. Sedangkan batu yang belum pernah terlihat oleh mata manusia dapat berkembang biak. Pada hipotesis ini tidak dapat dibuktikan karena kita tidak dapat mengumpulkan data tentang batu yang belum terlihat oleh manusia. Yang ketiga, dasar dalam merumuskan hipotesis kuat. Seperti harga barang berpengaruh negatif terhadap permintaan. Memiliki dasar kuat yaitu teori permintaan dan penawaran. Atau uang saku memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jam belajar mahasiswa. Tidak memiliki dasar kuat. Rumus hipotesis. Rumusan hipotesis terdiri dari HO dan HA. HO seperti hipotesis observasi, sedangkan HA hipotesis alternatif. Rumusan hipotesis pada HO dan HA dibuat menggunakan simbol matematis sesuai dengan hipotesis. Beberapa kemungkinan rumusan hipotesis menggunakan tanda matematika seperti HO dibagi HA dibagi sama dengan kurang lebih Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.